Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qulullahu ta'ala wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Allah itu puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan membahas seputar walfiul islami sebagai santri generasi penerus dan pelanjut estafet dakwah harus memahami bagaimana strategi yang dilakukan oleh orang-orang kufar dalam melemahkan Islam. Jadi kita ini ditarget oleh orang-orang kafir supaya lemah umat Islam supaya lemah, kalah, tertindas, bodoh, dijajah, itu musuh Islam tidak membiarkan umat Islam berkembang maju, apalagi unggul, hebat. Tak mungkin mereka tidak akan ridho. Walantar atau angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Nasoro tidak akan pernah rela membiarkan kita umat Islam begitu saja berkembang atau mengalami kemajuan, jadi akan dilemahkan. Jadi Rasulullah salat dan salam senantiasa kita serahkan kepada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan kafir ila yaumil qiyamah. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh orang kafir dari surat Taubah ayat 32. Allah sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu ayyudfi'u nurallah bi'afwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka, orang-orang kafir, hendak mematikan cahaya Allah, maknanya agama ini, supaya pemeluknya lemah, begitu agamanya menjadi ikut lemah, dengan mulut, ucapan mereka, bi'afwahihim, dengan omongan-omongan mereka, tentu hasutan mereka, tentu juga propaganda supaya Islam lemah. Namun wa yaqullahu illa ayyutimma nurahu, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai
Ya, Alhamdulillah, dari ayat ini kemudian kita bisa memahami permusuhan, ya, permusuhan siapa? Orang-orang kafir sudah pasti menjadi sebuah keniscayaan, ya, Kamil, sudah menjadi sebuah kepastian adanya, ya. Oleh karena itu kita bagaimana menyikapi, ya, kita harus menyiapkan ilmu, ya, bagaimana bisa menjaga, membentengi dari berbagai bentuk syubhat, ya, penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Strategi mereka orang-orang kafir dalam melemahkan Islam diantaranya pertama, berusaha mereka putuskan umat Islam, terutama generasi mudanya. Putuskan generasi Islam, umat Islam, generasi yang mudanya terhadap sejarah peradaban Islam. Jadi tidak tahu sejarah. Dulu kita pernah jaya, ya, Islam pernah memimpin dunia, nggak tahu kan? Taunya Islam lemah, dijajah, tertindas, minoritas, ya, seperti di Palestina dijajah, kan begitu, oleh orang-orang Yahudi, ya. Maka kita berarti apa? Harus juga memahami sejarah bahwa umat Islam dulu pernah jaya memimpin dunia. Kekhilafahan Islam alamin haji nubuah itu ada, ya, satu komando umat Islam. Kemudian yang kedua, menurut bagaimana upaya Snoop Horgrunge yang dalam bukunya Netherlands The Islam, ya, mereka berupaya pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan umat Islam dari genggaman Islam. Jadi caranya, ya, merusak, melemahkan yang kedua umat Islam bagaimana, Zahid? Melalui pendidikan, ya, dijauhkan dari pendidikan yang Islami tentunya, ya. Pendidikan yang ada bagaimana umat Islam belajar ilmu yang sekuler, tidak melahirkan tauhid, tidak melahirkan apa? Tauhid, ya, hanya sekedar bagaimana belajar menguasai dunia, gitu, ya. Materi tidak sampai kepada iman, ya, tauhid yang kuat. Jadi bagaimana caranya kurikulum pendidikan Islam ini biar dari dalam lepas, ya, genggaman Islam itu. Kemudian yang ketiga, caranya biar sekuler diberikan beasiswa Islamic Studies, ya, orang-orang sarjana Islam Muslim belajar Islam kepada orientalis. Orientalis itu siapa? Orang kafir tapi ahli dalam bidang agama, bahasa, tafsir, ya, ilmu hadis, sejarah, tapi dia tidak beriman, dia masih tetap beragama, ya, non muslim, tapi dia menguasai Islam, itulah orientalis. Jadi Allah memberikan ilmu kepada mereka, tetapi Allah tidak memberikan hidayah. Jadi dia tidak memiliki ruh, ya, beragama Islam. Dia cuma tahu ilmu pengetahuan tentang agamanya, tentang agama Islam ini luas sampai menjadi ahli, profesor. Bayangkan, orang
kafir, orang barat itu mempelajari Islam untuk melemahkan umat Islam sampai mereka menjadi profesor ahli di bidang agama, baik tafsir, hadis, sirah, bahasa Arab. Bayangkan itu Zaid. Mereka itu orang kafir. Supaya umat Islam itu bisa dikalahkan, mereka mempelajari ajarannya, ilmu yang ada dalam agama Islam, sampai akhirnya apa? Mereka menjadi ahli menguasai tentang ajaran agama Islam itu, walaupun dia tidak beriman. Orang Indonesia yang dikirim belajar itu dapat beasiswa iming-imingnya ya, belajarnya sama orientalis itu, dia tidak beriman ya. Nah ini kan bahaya ya, bahaya orang hanya menjadikan ilmu sebagai ilmu saja, tidak melahirkan iman dan tidak mewujud atau terwujud amal. Jadi berhenti pada ilmu ya, gelar didapat S2, S3, cuman tidak dapat hidayah, tidak sampai kepada iman, tidak melahirkan amal, hanya ilmu. Yang namanya adab itu lengkap, iman ya, ilmu dan amal, itu namanya beradab. Maka dalam Islam adab di atas ilmu ya. Jadi sekolah adab maknanya apa? Menyatukan ya, mengintegrasikan pengetahuannya menjadi keimanan dan melahirkan perbuatan amal. Begitu ya para santri. Kita harus paham orang-orang barat ya, mempelajari Islam hanya untuk meracuni, kira-kira begitu. Nantinya membuat racun subhat-subhat kepada umat Islam. Ada juga orang Nasrani ya, Peter, tokoh misionaris ini Nasrani ya. Dia merancang bagaimana menaklukkan umat Islam dengan pemikiran ya, bukan dengan senjata. Ada brand washing, cuci otak ya, bukan hanya perang senjata, tapi bagaimana Ghazwul Fikri namanya, perang pemikiran ya, supaya umat Islam itu dengan sendirinya kalah, bahkan bisa bermusuh-musuhan sesama umat Islam, sehingga mereka mengkelompok-kelompokkan tuh, ada orang Islam yang fundamentalis, radikal, yang ingin menerapkan syariat Islam keras, disebut ekstrim, fundamentalis. Ada kemudian kelompok Islam tradisionalis tuh. Islam yang bagaimana itu? Yang hanya mengamalkan warisan ya, ritual-ritual tradisional dari turun-temurun nenek moyangnya. Dan juga ada Islam liberal juga itu ya. Orang-orang yang ingin bebas dalam syariat Islam ini, dipilih-pilih, diakal-akalin ya, dirubah, digugat, bahkan warisan minta sama ya, wanita boleh tidak menutup aurat, bahkan mereka membela hak orang-orang LGBT supaya bisa diberikan izin untuk legal. Alhamdulillah ya, orang-orang Islam liberal. Ini akhirnya Islam liberal dengan Islam fundamentalis, Islam ini sesama umat Islam diadu, akhirnya bentrok ya, bahkan bukan hanya bantah-bantahan secara pemikiran, tapi juga ada yang sampai secara fisik ini perang ya. Itu ya. Jadi orang kafir itu gampang kan, mereka adu saja, pecah belah umat Islam, tidak bersatu, akhirnya lemah. Kita lihat sapu lidi berasal dari kumpulan lidi, diikat jadi satu, itu jumlahnya banyak kan,
Mungkin bisa berapa biji itu? 200 biji lidi. Dijadikan satu, jadilah sapu. Dan berguna, kuat, ya kan? Nah, seperti itu. Orang kafir tidak mau, ya, orang Islam kuat. Maka caranya gimana? Diadu domba, dipecah belah supaya sesama umat Islam, sesama ormas Islam bisa berkelahi, bisa berantem, ya. Akhirnya apa? Lemah Islam dengan Islam hakikatnya pada perang, ya. Orang kafirnya nonton ketawa-ketawa, akhirnya nanti kalau sudah lama berperang akhirnya lemah dengan sendirinya, mudah dikalahkan oleh orang kafir, ya. Kita jangan mudah diadu domba, ya. Tak boleh. Umat Islam harus tahu, pemuda, santri pun harus tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa musuh kita, siapa teman kita, ya. Tidak boleh teman jadi musuh malah jadi teman. Harus jelas namanya al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri. Loyalitas kepada kebenaran orang beriman dan berlepas diri kepada musuh Islam atau kekufuran. Seperti itu, ya. Teman-teman para santri. Yang kelima, strateginya memberikan racun kepada generasi muda Islam. Seperti apa bentuknya? Pergaulan bebas, ya. Itu dulu ada sing-song, seks, nyanyi, sport, ya, olahraga yang berlebihan, ya. Apa, Din? Tidak paham tentang sejarah Islam, tapi nama-nama pemain bola hafal, pikirannya itu. Terus akhirnya apa? Di Indonesia juga terjadi apa? Perkelahian antar supporter, ya, pendukung klub sepak bola. Belum olahraga yang lain. Itu saya diberikan dalam hidupnya tidak mau belajar Islam, tidak mau berdakwah, apalagi berdakwah, ya. Ya, awam terhadap agama, yang ngurusin itu terus. Sing, nyanyi, ya, nyanyi, akademi nyanyi. Audisi nyanyi, ya. Apalagi pergaulan bebas, minum-minuman keras, narkoba, terus semua itu orang-orang Barat, ya, meluncurkan budaya-budaya itu dikampanyekan, ya, supaya orang Indonesia pemudanya melakukan itu, sehingga apa? Kita semakin lemah, ya, semakin lemah. Karena itu para santri, antum semuanya persiapkan bekal, ya. Di akhir zaman ini tantangannya semakin berat, ya. Ujiannya semakin berat. Lah, kalau orang, ya, dikehendaki Allah menjadi orang baik, Allah akan memperkerjakannya. Kita ini kalau dipilih Allah jadi orang baik, orang pilihan, dipakai. Maknanya apa? Dipilih oleh Allah untuk berdakwah. Dipilih jadi santri, ya. Awalnya kan dari santri, baru bisa nantinya akhirnya bisa berdakwah. Nabi bersabda, ya, idza aradallahu bi'abdin khairan istakmalahu. Apabila Allah menghendaki atau menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, ya, seorang hamba, maka dia akan mempekerjakannya. Maknanya apa? Menjadi dai, menjadi orang yang dipilih untuk beramal ma'ruf nahi munkar, ya. Istakmalahu. Faqila kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amalin sholih qoblal maut. Beliau ditanya bagaimana Allah akan mempekerjakannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menjawab,
Allah akan memberinya petunjuk untuk beramal soleh sebelum meninggal. Beramal soleh itu yang paling agung apa, anak? Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya sekedar ibadah fardiyah, tapi yang paling agung urusan dakwah, urusan ilmu, yang menyampaikan ilmu, termasuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ya, maka salah satu amal soleh adalah berdakwah, mengurus, memikirkan dakwah. Ya, sudahkah kita bekerja untuk dakwah? Nah, sudah belum ditanya itu? Sudahkah kita menggunakan nikmat ini untuk berdakwah? Sudahkah kita memikirkan bagaimana saudara kita mendapatkan nikmatnya beribadah, merasakan manisnya iman? Sudahkah kita memikirkan bagaimana nasib kaum muslimin yang ditindas, yang dijajah, yang digenosida, dibantai, ya, yang mereka membutuhkan pertolongan? Dan sudahkah kita memikirkan umat Islam yang tidak mendapatkan guru, ustadz, ya, tidak ada yang mengajar, mereka butuh ilmu, ya, supaya mendapat hidayah itu harus diajar, harus ada guru. Nah, kita pikirkan itu, ya. Atau hidup kita ini hanya sekedar hidup sekedar hidup, artinya apa? Kita lihat hewan, makan, minum, tidur, berkembang biak, kan? Begitu saja. Kalau manusia cuman begitu, ya, hidupnya, kan, tidur, cari uang, ya kan, berkembang biak, beranak, ya sama saja dengan hewan, tidak beribadah apalagi berdakwah. Ya, oleh karena itu para santri, kita pilih, ya, jalan hidup sebagai dai, jalan hidup sebagai dakwah, ya. Bukan seperti orang kafir yang hidupnya hanya mengejar kesenangan dunia, urusan harta, urusan wanita, ya, hura-hura, ya, makan, tidur, berboya-boya, hanya seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah berdakwah? Gak ada yang lebih baik omongannya kecuali orang yang berdakwah. Ya, kemudian dia beramal solih, wa amila sholihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslim, dan dia termasuk sesungguhnya dari golongan orang-orang yang muslim, ya, berserah diri maknanya. Nah, kita sudah tahu bahwa dakwah adalah tugas para nabi dan rasul. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108, Allah berfirman, katakanlah inilah jalanku, agamaku dan aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, yaitu ilmu dan keyakinan. Ya. Jadi tugas berdakwah, ya, mengajak ke jalan Allah, ya. Siapa itu? Ya, di sini nabi dan orang-orang yang bersamaku, mengikutiku, ya, menyeru, ya, kepada Allah dengan ilmu. Dan kita tahu bahwa nabi dan rasul adalah mereka yang mendapat ujian paling berat, ya. Dari Mus'ab dan Sa'ad dari bapaknya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Ya, ayunas asaddu balaan. Qala al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata Nabi, yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka. Berarti siapa yang semisal dengan para nabi? Ulama pada level yang paling rendah, guru, ya, dai, ustadz, yang sama-sama, ya, menyeru ke jalan Allah, berdakwah, itu akan diberikan ujian paling berat, ya.
Maka kemudian seseorang sesuai dengan kadar agama keimanannya akan diberikan ujiannya seperti itu. Apabila agamanya kuat, imannya tinggi, maka berat pula ujian yang dirasakan. Kalau agamanya lemah, dia diuji sesuai dengan lemah atau kadar lemah agamanya. Dan seseorang akan senantiasa ditimpa ujian demi ujian hingga dia dilepaskan berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Jadi orang itu terus akan diuji sampai dosanya habis ya. Terus Allah berikan ujian ya. Wa kana fi dinihi ya riqatun ibtuliya ala hasabi dinihi ya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yadrukuhu yamshi alal ardi ma'alaihi khati'atun ya. Jadi sampai dosanya habis, ujiannya baru berakhir. Maka kalau kita jumpai orang yang baik, orang yang soleh terus mendapatkan ujian, berarti termasuk dalam hadis ini ya. Termasuk apa? Yang dikehendaki Allah menjadi baik dan Allah berkehendak menghabiskan dosanya dengan apa? Sebab ujian yang Allah terus berikan. Alhamdulillah, apalagi orang itu memikirkan agama, berdakwah, tidak akan dibiarkan santai atau enak oleh setan. Setan menjadi musuh ya, akan memusuhi, akan menyerang, menghalangi supaya dakwahnya tidak berjalan, supaya dakwahnya gagal, supaya apa? Dakwahnya berhenti. Itu kerjaan setan, harus paham ya. Kita tahu bagaimana Rasulullah ya, yang paling berat ujiannya ya, dan yang paling besar kesabarannya ya, melebihi seluruh nabi yang lain, sehingga kedudukan Nabi kita Muhammad yang paling tinggi. Kita tahu juga bahwa Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria disembelih ya. Kemudian apa? Sahabat Umar ditikam, sahabat Utsman disembelih, sahabat Ali dibacok kepalanya coba ya. Dan berbagai pengorbanan yang lainnya. Ada yang dikuliti siksaannya itu ya, ada yang direbus dalam minyak panas, ada yang dibelah menjadi 2 bagian. Coba, semuanya karena membela agama Allah ya. Lalu kita bagaimana? Jika sekedar stres dan pusing saja karena ujian dan musibah, masalah urusan dunia, maka orang kafir juga mendapat ujian yang sama ya. Mereka ada yang miskin, orang kafir itu mereka ada yang anaknya nakal, tuh, ada yang bangkrut usahanya, ada yang keluarganya berantakan. Oleh karena itu kita harus terus bagaimanapun para santri memikirkan dakwah ini, terus bagaimana memperjuangkan agama ini. Kita tolong agama Allah ini, insya Allah Allah akan menolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, surat Muhammad ayat 7. Kemudian kita harus paham bahwa kita betul-betul ya akan diuji kalau terus memilih istiqomah ya. Karena istiqomah adalah perkara atau karomah, hal yang paling mahal ya, hal yang paling mahal diberikan keistiqomahan dalam amal-amal soleh, dalam ketaatan. Kita terus ya memilih jalan dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, kita memilih jalan hidup amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun ya. Untung ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Alhamdulillah, itulah bagaimana pentingnya kita belajar agama ini, ya, menjaga akidah kita, menjaga hati kita dari pengaruh-pengaruh buruk, ya, gosful fikri, ya, subhat-subhat yang terus dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan untuk terus berada di jalan Allah dan terus berjuang menyebarkan dinullah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.